Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Hai teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku mendapat request dari saudara Ridwan Wahyuwono. Request, Mbak, tentang berbagai tanaman, jamu yang ada di sekitar lingkungan, dan manfaatnya, Mbak, kalau boleh. Oke, boleh banget ya. Dan sesuai dengan request saudara Ridwan Wahyuwono, kali ini aku akan membahas tentang tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita dan manfaatnya. Dan di kesempatan ini aku akan membahas tentang tanaman bunga kenanga, seputar mitos, fakta, dan manfaatnya. Oke guys, lanjut terus ya. Bunga kenanga sering diartikan sebagai keharuman dari para leluhur. Keharuman itu maksudnya adalah berlimpah dan dapat mengalir kepada anak turunnya. Jadi, bunga kenanga melambangkan tentang keberkahan seseorang, dan diharapkan keberkahan tersebut dapat mengalir kepada generasi selanjutnya. Bunga kenanga memiliki aroma yang sangat wangi, sehingga bisa diolah menjadi parfum atau minyak esensial hingga bahan perawatan kecantikan. Sebagian besar minyak ini dihasilkan dari akar, batang, daun, dan bunga tanamannya. Selain itu, bunga kenanga ini terkenal memiliki mitos yang masih diyakini banyak orang hingga saat ini. Mitos pertama, diyakini mampu mendatangkan jodoh. Yeay! Bunga kenanga menjadi salah satu hal yang masih banyak dipercayai mengenai perjodohan. Menanam bunga kenanga di pekarangan rumah diyakini mampu mengundang sang belahan jiwa. Yeay! Konon, orang tua zaman dulu sering menanam bunga ini, terutama untuk gadis perempuan di rumahnya saat ada yang belum menikah. Jadi, kalian para lajang dan yang masih jomblo, silakan menanam bunga kenanga ini di depan rumah ya, biar kalian nanti enteng jodoh. Mitos kedua, menjadi simbol pengusir jin dan makhluk halus lainnya. Bagi beberapa orang, sering melakukan sesuatu hal untuk melindungi rumah dari gangguan gaib. Salah satunya dengan menanam tanaman pengusir jin seperti bunga kenanga. Konon kabarnya, makhluk halus tidak menyukai wangi bunga kenanga yang khas. Selain itu, warna bunga kenanga juga menjadi simbol kesucian yang tidak bisa disentuh oleh para makhluk halus. Dengan menanam bunga kenanga di rumah, kabarnya akan terlindung dari mara bahaya yang dibawa jin maupun makhluk halus lainnya. Mitos ketiga, berfungsi untuk menangkal seseorang dari santet. Di zaman
modern dan serba digital ini, ternyata masih ada sejumlah orang yang menggunakan sihir atau santet untuk tujuan tertentu. Pada dasarnya, santet atau guna-guna selalu dikonotasikan mempunyai kekuatan mencelakai seseorang. 분신사바, 분신사바. Bunga kenanga konon dianggap bisa melindungi dan menangkal rumah dari ancaman ilmu hitam seperti santet. Menurut mitosnya, bunga kenanga yang tiba-tiba layu tanpa sebab merupakan tanda seseorang telah mengirimkan santet pada salah satu anggota keluarga di rumah. 분신사바, 분신사바. Mitos 오이테 쿠다사이. keempat, bisa digunakan sebagai senjata pelet. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cinta ditolak dukun bertindak? Mantra ini bila diucapkan akan membuat lawan jenis yang ditaksir seketika jatuh hati dan luluh. Bukan cuma melindungi, ternyata bunga kenanga juga dipercaya bisa digunakan sebagai senjata pelet. Bunga ini diyakini mampu melindungi jika kamu ternyata jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mitos kelima, membuat dagangan penjual akan semakin laris. Beberapa tanaman tak hanya berguna sebagai bagian dari dekorasi saja. Sebagian orang percaya bahwa tanaman seperti bunga kenanga juga bisa membawa keberuntungan bagi pedagang. Yeah! Beberapa orang percaya mengenai anggapan bahwa keberadaan bunga kenanga ini bisa mengundang para pembeli. Selain mengundang jodoh, bunga kenanga juga bisa mengundang para pembeli. Konon, para leluhur menaruh bunga kenanga di depan rak atau etalase tempat jualan, maka dagangannya pun akan menjadi laris. Itulah tadi beberapa mitos bunga kenanga yang masih diyakini banyak orang sampai saat ini. Dan faktanya, bunga kenanga merupakan salah satu jenis bunga yang memiliki nama Latin Cananga adorata. Tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat, di mana memiliki tinggi rata-rata mencapai 12 meter. Ciri lain dari tanaman bunga kenanga ini memiliki batang pohon yang lurus dengan tekstur kayu yang keras. Tanaman ini tingginya mencapai 12 meter dan proses pertumbuhannya tanaman ini memerlukan paparan sinar matahari penuh. Menyukai hidup di tanah yang memiliki kandungan zat asam. Bunga kenanga juga memiliki daun yang panjang dengan tekstur halus dan berkilau. Bunganya berwarna hijau kekuning-kuningan dan berbentuk seperti bintang laut. Bunga kenanga juga memiliki aroma harum yang khas karena mengandung cananga oil. Bunga kenanga juga dikenal sebagai penghasil minyak yang cukup tinggi. Tetapi kandungan minyak tersebut gampang sekali menguap. Selain memberikan manfaat sakral, bunga kenanga juga memiliki beberapa manfaat. Inilah manfaat bunga kenanga yang diambil dari berbagai sumber. 1. Sebagai aroma terapi. Kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam bunga kenanga dapat dijadikan sebagai bahan alternatif untuk pembuatan parfum aromaterapi. Kandungan minyak tersebut dipercaya mampu
membantu dalam pengaturan kelenjar adrenalin yang terdapat dalam sistem saraf. Pada akhirnya, akan memberikan efek seperti timbulnya perasaan tenang, senang, serta menghilangkan perasaan panik, gelisah, maupun marah. Manfaat kedua, membantu mengatasi kulit kering. Ekstrak bunga kenanga yang memiliki warna hijau kekuning-kuningan biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sabun. Biasanya digunakan untuk menyeimbangkan kadar minyak pada kulit. Hal ini cocok bagi mereka yang memiliki jenis kulit yang kering. Manfaat ketiga, sebagai bahan luluran. Manfaat bunga kenanga yang telah banyak digunakan sebagai dalam berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga bangsawan, adalah sebagai lulur atau masker yang biasanya banyak digunakan dalam perawatan tubuh, yaitu dengan cara memanfaatkan kandungan minyak yang terdapat dalam bunga kenanga untuk membantu mendapatkan kulit maupun wajah yang halus dan lembut. Manfaat yang keempat, mencegah bau badan. Bau badan yang tidak sedap dapat diatasi dengan mengkonsumsi ramuan yang berasal dari bunga kenanga. Manfaat kelima, membantu penyembuhan penyakit kuning. Menurut seorang pengembang kesehatan, bunga kenanga memberikan manfaat bisa mengobati penyakit kuning yang disebabkan oleh hepatitis. Ramuan kembang atau bunga kenanga ini tidak memiliki efek samping apapun. Yeay! Manfaat yang keenam, untuk mengatasi demam saat nifas. Seorang wanita yang sedang dalam masa nifas kerap kali mengalami gangguan kesehatan seperti timbulnya demam. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan ramuan yang berasal dari bunga kenanga yang ditumbuk halus bersama dengan bahan lainnya seperti kembang turi, jahe, kunyit, kencur, serta asam. Manfaat ketujuh, dapat membantu mengobati encok atau rematik. Untuk mengatasi gangguan encok atau rematik ini biasanya menggunakan bunga kenanga yang belum mekar, kurang lebih 12 kuntum, untuk kemudian ditumbuk halus bersama bahan-bahan yang lain. Manfaat ke-8, untuk mengatasi gigitan serangga. Untuk mengatasi rasa tak nyaman setelah digigit serangga, bisa menggunakan hasil tumbukan kenanga kurang lebih 2 kuntum, 10 kuntum bunga melati, serta 1 kuntum mawar, lalu ditambahkan sedikit minyak kelapa. Setelah itu diterapkan pada bagian yang tergigit oleh serangga. Manfaat ke-9, mengobati skabies. Bunga kenanga juga dapat digunakan untuk mengobati gangguan skabies atau yang biasa dikenal dengan penyakit kudes. Caranya adalah dengan cara mengoleskan hasil tumbukan kurang lebih 50 gram bunga kenanga yang dipanaskan sebentar dengan minyak goreng pada kulit yang terkena gangguan tersebut.
Manfaat ke-10 untuk mengobati sakit kepala. Jika merasa sakit kepala, cobalah untuk merebus bunga kenanga dan jahe yang telah diiris kurang lebih 15 gram bersama 400 cc air. Biarkan mendidih dan airnya tersisa separuhnya. Kemudian ramuan tersebut bisa diminum selagi masih dalam keadaan hangat. Manfaat ke-11 mengobati malaria. Penyakit malaria ternyata juga dapat diatasi dengan rutin mengkonsumsi ramuan herbal yang berasal dari rebusan bunga kenanga yang telah dikeringkan kurang lebih 3 kuntum dengan air bersih sebanyak 200 cc. Setelah agak dingin, saring lalu diminum. Manfaat ke-12 untuk mengobati sesak napas atau asma. Gangguan sesak napas yang terjadi akibat asma dapat diatasi dengan rutin mengkonsumsi ramuan herbal yang berasal dari rebusan bunga kenanga sebanyak 15 gram dengan 200 cc air hingga airnya hanya tersisa 100 cc, kemudian diminum 2 kali dalam sehari. Manfaat ke-13 mengobati bronkitis. Bronkitis atau peradangan pada saluran pernapasan dapat diatasi dengan menggunakan ramuan yang berasal dari bunga kenanga yang direbus. Manfaat ke-14 mengobati batuk. Batuk rejan atau yang biasa disebut dengan pertusis dapat diatasi dengan mengkonsumsi secara teratur ramuan yang berasal dari rebusan bunga kenanga. Manfaat ke-15 untuk mengatasi gangguan keputihan. Keputihan yang sangat mengganggu juga dapat diatasi dengan menggunakan ramuan yang berasal dari air rebusan bunga kenanga yang dicampur dengan kulit buah delima sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Manfaat ke-16 untuk mengobati gangguan saluran kencing. Ramuan yang berasal dari rebusan bunga kenanga dapat diminum secara teratur 2 kali sehari. Manfaat ke-17 untuk mengatasi hepatitis. Hepatitis merupakan salah satu penyakit menular yang cukup berbahaya. Selain dengan menggunakan bantuan medis, sangatlah penting untuk melakukan pengobatan alternatif. Salah satunya dengan mengkonsumsi ramuan herbal yang berasal dari rebusan bunga kenanga. Dan di Indonesia sendiri, bunga kenanga biasanya digunakan dalam berbagai macam upacara adat sebagai perlengkapan prosesi perkawinan dan juga digunakan sebagai perlengkapan untuk tabur bunga atau nyekar di makam. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.